tinggi ini kurang lebih 1, 2, 3 meteran ini kalau nggak salah, mungkin lebih. Meter. Ini kita kalau panen dari sini. Oh iya. Ya toh? Nah, glodoknya di dalam sini. Nah, kenapa ini kita tutup? Cacing, proto, jangkrik. Jangkriknya kita kasih multivitamin. Jadi kita pola makannya seperti itu. Jadi saya tidak pakai ular kandang, saya tidak pakai ular Hongkong. Nanti saya akan ulas di kandang saya yang saya mau bangun itu beda. Oh, beda desain. Beda desain lagi. Beda desain. Nanti kita explore lagi. Explore yang ke sana. Selamat siang sahabat YouTube, sahabat Mr. G Kebumen WF. Pada kali ini kita akan explore atau jalan-jalan di kandangnya Mr. G. Ada beberapa kandang yang memang mengeluarkan atau menciptakan terah-terah jawara yang sudah kesana-sana, sudah melalang ke mana saja pokoknya. Jadi kita akan mengulik sedikit ya, atau nanti menguliknya banyak berarti karena ada beberapa item atau beberapa konten yang akan kita sajikan. Oke, gitu terus ya. Halo, selamat siang teman-teman YouTube. Ya, kita ini episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Nah, jadi karena Pak Wahyu minta Pak Lurah dulu, ya tak dahulukan Pak Lurahnya. Tapi harusnya ini kandang ternaknya dulu. Gitu. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan di kandang ternak kita. Nah, jadi jalan-jalan di kandang ternak kita. Ya, ini undangan juga bagi teman-teman YouTube Mas Wahyu. Jadi kalau mungkin Mas Wahyu punya referensi atau teman yang belajar breeding atau breedingnya ada trouble atau mau main ke tempat kita welcome sekali. Jadi kita welcome sekali dalam arti di sini orang boleh lihat, sampai ke dalam-dalamnya boleh lihat, jeroannya boleh lihat, gimana kita breeding, kita pakai vitamin apa aja, pola makannya seperti apa, nanti kita akan jelaskan di dalam. Jadi kita akan kasih tahu bagaimana beternak yang ideal menurut saya, ya. Betul. Karena tiap peternak punya trik tersendiri dalam menjalankan breedingnya. Nah, kalau kita seperti ini Pak Wahyu, jadi kita terbuka karena banyak juga yang pernah main ke kita tuh dari Batam, dari Jambi, dari Medan. Kalau Pulau Jawa saya nggak bisa ngitung dah. Udah banyak. Jadi kalau yang dari luar pulau ada 4 sampai 5 orang yang memang khusus ke tempat kita ngomong sharing lah. Kita nggak pinter tapi konsultasi gitu ya, sharing aja. Sharing aja. Jadi karena pinter dalam tanda kutip itu pengalaman. Orang breeding mungkin sudah puluhan tahun atau baru setahun 2 tahun, kalau emang dia pengalamannya bagus ya hasilnya pasti maksimal. Itu dia. Nah, jadi kita review dulu kandang kita, Pak. Nah, jadi kandang kita boleh dilihat ini, memang di bagian depan ini kita kasih kawat double. Jadi satu supaya binatang-binatang malam terutama nggak gampang masuk ke tempat kita, karena kita malam terang. Kalau terang itu biasanya ngundang binatang malam masuk. Jadi kita double supaya tidak gampang masuk ke dalam ternak. Cukup yang depan sama atas. Kalau dalam enggak, karena cukup. Nah, terus kita tinggi ini kurang lebih 1, 2, 3 meteran ini kalau nggak salah. Mungkin lebih. 1, 2, 3 lebih. Mungkin 3 setengahan mungkin ini tingginya ya. Tingginya terus ke atapnya lagi kita pakai asbes ini kurang lebih ya setengah meter, depannya mungkin 60-70 cm, belakangnya bisa 1 meter. Teman-teman boleh lihat dari samping nih. Jadi kita modelnya miring. Nah, ini sepertiga kita kasih yang transparan memang. Nah, terus kandangnya kita plong, ada plongnya, ada jarak supaya apa? Supaya ada sirkulasi udaranya bagus gitu. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Terus kita masuk ke dalam, Pak Wahyu. Kita masuk ke dalam ya, teman-teman. Kita masuk ke dalam ini. Tolong ditutup, Mas. Nah, kita masuk ke dalam.
Nah, ini lebar kandang kita ini 90 jadi. Ah, 90 Jadi dalam arti sesuai ukuran Sesuai kaltram. ukuran. 90 ke atasnya ya ini sekitar 1, 2, 3 meter lah. 3 meter, 3 meter 3 lebih. meter ya. Nah, ke belakangnya ini sekitar 2 meteran. Berarti manjang ke Belakangnya 2 meter, 2 meter 2 lebih. 2 meter lebih. Nah, kita glodoknya di belakang sini. Boleh di shoot nih. Nah, di belakang sini, nih yang saya tunjuk aja, Mas. Nah, ini di sini. Ini kita kalau panen dari sini. Oh iya iya iya. Ya toh? Nah, glodoknya di dalam sini. Nah, kenapa ini kita tutup seperti ini? Karena apa? Ya kalau ada tamu seperti ini, yang digodok tidak terganggu. Oh, jadi memang glodoknya di atas. Di atas kita tutup. Nah, jadi tutup separuh ke atas. Jadi tidak terganggu. Posisi misalkan indukan di atas pun nggak akan terganggu. Nggak terganggu. Kayak kita ngobrol di sini bikin konten, podcast konten ini ya nggak terganggu mereka. Tenang aja. Jadi memang ada triknya ya untuk supaya nggak mengganggu aja. Dia lebih tenang. lebih tenang. Lebih tenang. Indukan lebih tenang. Jadi memang glodok di atas, walaupun deket sama orang tapi tertutup. Semuanya itu tertutup. Nggak kelihatan yang penting. Nah itu terus yang ini, nah ini ramnya tidak double. Tapi kalau atasnya double sampai full ke belakang. Oh iya. Ramnya. Ram-ramnya. Nah, betul. Nah terus kita lantainya ini kita pakai floor. Lantai di floor semua. Di floor semua. Di sini kita ada lubang kecil nih. Ini paling setengah senti tingginya, lebarnya paling ini 5 senti. Ini seminggu sekali kita kosek. Oh. Kita kosek, oh ya orangnya masuk nggak apa-apa ya. Keadaan ngeloloh, keadaan ngelor, anggap nggak apa-apa. Oh gitu. Cuman hanya 1 atau 2 orang yang sudah kenal, yang rawat, yang sudah terbiasa. Terus Interaksi. masuk kita bawa selang, ya toh dikosek, dibersihkan. Setelah itu kita semprot dengan antisep. Oh gitu. Antisep untuk supaya kuman-kumannya mati. Oh berarti memang 1 minggu sekali. Seminggu sekali kita bersihkan. Yang penting kita pun nggak berdiri, jadi nggak ganggu yang di atas. Oh iya betul. Dibersihkan. Nah kita seperti itu. Terus di atas ini, ya ini pakan kita pakai ada apa? Cangkang telur puyuh ini pasti. Terus apa itu kalau telur? Ini untuk mencukupi kalsium atau untuk ngeremis ya kalau orang bilang. Jadi ini nanti dimakan indukannya biasanya. Oh, buat cemilan. Cemilan lah. Tapi cemilan yang memang penting. Penting ya. Penting. Kalsium karena Terus kalsium. atas kroto. Nah, ini bawahnya ini jangkrik yang dikasih vitamin Bralbil. Vitamin Bralbil. Bralbil los nggak pakai lem itu bikinan saya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Ada pembahasannya. Jadi jangkrik di kandang ternaknya kita kasih ini. Nah, kita pola makannya ya, kita pola makan seperti jadi kita cuma pakai pola makan pagi cacing, terus kroto siang jam 9 jam 10, jangkrik ada full. Itu setiap hari. Setiap hari. Jadi memang setiap hari ada kroto, lalu jangkrik yang memakai vitamin Bralbil los nggak pakai rewel. Karena kalau Bralbil tok beda. Ada merek lagi. Oh ada beda merek. Iya. Bralbil los ya. Nah, terus jangkrik kita tiap hari ganti baru, makanya itu lihat ini sudah dicuci semua, ini cuci sabun ini tiap hari cuci. Oh itu tempat jangkrik ya? Tempat jangkrik, ember ini, jadi tiap hari diganti baru supaya apa? Supaya bersih juga. Jadi jangkriknya baru, vitaminnya baru. Oke. Terus tempat makannya kroto juga kita ganti ya. Dalam arti kita ganti baru, dibersihkan. Terus untuk cacing juga sama, tiap hari dibersihkan. Jadi kita pakai cacing, kroto, jangkrik. Jangkriknya kita kasih multivitamin. Jadi kita pola makannya seperti itu. Karena di sini cuacanya panas. Jadi saya tidak pakai ular kandang, saya tidak pakai ular hongkong. Nah, tapi kalau teman-teman yang di dingin, contoh kata di Temanggung, Wonosobo mungkin kan di Wonosobo, Temanggung tinggi, yang memang cuacanya dingin, hawanya dingin, Malang, yang dingin-dingin ya bisa ditambahkan ular kandang sama ular hongkong. Karena itu memang untuk menghangatkan tubuh. Itu proteinnya juga tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini kandang kita seperti ini, Mas. Nah, ini nanti airnya ini di sana ada pembuangannya kita luar kasih septic tank. Kayak septic tank manusia aja. Toilet manusia. Jadi kita nggak buang ke luar. Kalau dibuang keluar kan mengganggu ya. Nah, kita buang ada septic tanknya. Jadi secara kebersihan ya kita harus jaga. Karena
saya punya prinsip ternak itu gini, kayak orang aja. Kenapa harus dibersihkan? Kita kalau pulang kerja, kamarnya kotor, rumahnya kotor kan jadi Risih ya. risih. Kalau untuk berhubungan intimnya jadi agak susah. Sama juga kalau burung kan gitu, Iya. harus bersih. Harus Terus bersih. pola makannya bersih, makanannya bersih yang bervitamin. Jadi badannya sehat. Kalau indukannya badannya sehat, lingkungannya nyaman, ya toh. Terus apa namanya, badannya seger, makanannya fit, bagus, ya. otomatis produksinya kan lancar. Nah, itu. Jadi Nah. mungkin kuncinya di situ ya. Betul. Dan dasar ternak kita itu memang ada 3. Satu, pencahayaan. Timurnya di sana nih Mas Wahyu. Wah, berarti cahaya langsung masuk ya. Jadi ini juga untuk supaya nggak ganggu, juga supaya nggak kena panas. nggak kena panas. Oke. Nah, jadi terus memang glodok saya dari atas itu jaraknya sekitar hampir 1,5 meter 1,5 meter ke sampai atap. atapnya ya. Jadi supaya juga nggak terlalu panas. Jadi pencahayaan harus masuk. Jadi satu itu pencahayaan. Saya sarankan menghadapnya ke timur kandangnya. Kandang, Jadi ya. cahaya pagi masuk sehat. sehat ya. Nah, terus siang lurus itu kan ada yang bening. Oh iya, ada Cahaya satu masuk ke juga. bawah nih kalau Mas lihat, masuk ke bawah kan. Itu fungsinya apa? Panas, lantainya kena panas, kumannya mati. Nah, itu. Nah, Jadi memang penting juga. penting juga. Untuk masalah Terus pencahayaan. itu pencahayaan. Kedua, nah kalau malam kita memang kasih lampu. 2 kandang lampunya 1. Oh, ada malam. Jadi malamnya terang. Terang. Fungsinya apa? Ini kalau ada amit-amit petasan, ada pengganggu tikus dan lain kagetan gitu, kalau terang aman. Burung nggak nggak buang kaget. anak, nggak buang telur. Iya, berarti burung nggak kaget ini. Nggak kaget. Ya kaget tapi adaptasinya cepat. Karena nggak gelap. Betul. Nah, kedua sirkulasi udara. Nah, kalau kita di sini kan nggak pengap toh. Iya. Nah, karena makanya kita atas jarak kandang dengan atap kita kasih ada jarak sekitar setengah meteran lebih sampai semeter supaya kita di sini juga tidak pengap. Tidak pengap. Kalau Mas Wahyu masuk ke dalam pun juga nggak pengap. Nah, ini kan enak udaranya. Ya, atau sirkulasi udara. Iya, Ini penting. sirkulasinya Nah, masih ketiga kebersihan. Nah, tadi kebersihan saya tak sampaikan ya seminggu sekali Seminggu dibersihkan. sekali paling nggak memang Nah, harus tempatnya dibersihkan. Ini kalau panas sekali kadang tak semprot dalamnya. Bawahnya, ya. Nah, supaya rada adem. Adem. Jadi itu salah satu memang kunci sukses di tempat kita. Seperti itu. Jadi Mas untuk Wahyu. apa tadi ukuran idealnya 90 sampai 1 meter. Tidak ideal. Tidak Kenapa ideal. 90? Kalau kita praktis, Ah. kawat ram itu kan rata-rata yang dijual umum 90. Kalau dapat yang semeter, disemeterin nggak apa-apa. Oh, Jadi iya. nggak banyak bahan yang dibuang. Oh iya betul. Nggak banyak bahan yang dipotong. Nah, ini menurut saya ideal, menurut saya. Ya. Tapi nanti saya akan ulas di kandang saya yang saya mau bangun itu beda. Oh, beda desain. Beda desain lagi. Beda desain. Nanti kita Explore lagi. explore yang ke Di sana. tempat kandang yang betul. akan Kita dibuat. yang ini dari saya ternak 2010. Saya main burung dari tahun 2000. Ternak 2010. Ya mulai dari depan itu 2 kandang, 4 kandang, 8 kandang yang antara toko dengan rumah itu. Oh, iya. Saya pertama di situ. Terus akhirnya kena gusur. Itu dipakai taman sama istri. Oh, iya. Saya pindah belakang yang 10 tadi. 10 itu tahun 2014-an lah. Totalnya berapa kandang Nah, di sini? itu 200, ini tak lanjutin. Oh, iya. Yang belakang itu akhirnya 10. 10. Itu 2014. Oh, 2014. Nah, terus nabung, bangunlah yang ini. Ini tambah 14, berarti 24. 24. Sekarang pada waktu 24 ini di 2017. 2017. Ini Jadi- kandang yang kedua. Kandang kedua, itu Kandang 2017 jadi. Terus kandang depan 14 kandang lagi. 14 kandang. Ini 2021. Masih baru juga ya hitungannya ya. Iya. Jadi itu 14. Jadi total ini 38 kandang. 38 kandang nih. Ya. Istimewa. Dan memang saya main prestasi semua Pak Wahyu. Nah, main itu prestasi semua dan kita ya memang harus upgrade. Kita harus upgrade seperti itu. Jadi di sini kandangnya ya seperti inilah kandang kita. Saya tidak ngomong bagus, tapi untuk saat ini menurut saya ideal. Ideal. Karena produksinya juga cukup bagus. Mas Wahyu tadi lihat di CCTV toh. Kalau lihat ini nggak kelihatan. Iya. Kalau lihat CCTV kan anggrem, Iya. melor, loloh itu ada. Ada. Gitu. Jadi mungkin hampir setiap kandang ada CCTV atau Ada. beberapa. Tapi di glodoknya aja. Oh gitu. Irit harusnya 2 di lingkungan di luar, tapi saya enggak. Saya cuma di glodok sama di pojok sama depan pintu masuk. Pintu masuk. Nah, jadi tiap glodok ada supaya saya memang kontrol aja. Oh, untuk kontrol itu. Kontrol Pak. indukannya. Indukan. Itu kalau ada trouble buang itu yang buang yang jantan apa yang betina. Nah, itu bisa kan kita dicek. kelihatan. Jadi dengan tahu itu kita bisa antisipasi gitu. Nah, itu dia.
terus lihat, oh 7 hari bener nggak ini 7 hari mau panen 7 hari gitu. Oh ini udah keluar glodok, Oh, iya. lihat di luar ini ada trouble nggak, masalah nggak, gitu. Nah, jadi lebih gampang ngontrolnya, Mas Oh Wahyu. iya. Gitu. Oke, paling penjelasannya cukup sekian untuk pembahasan kandang. Kandang. Nah di luar ini kita kasih masteran, Mas. Oh, di luar ada masalah. Jadi asumsi saya kayak orang hamil sudah didengarkan musik-musik. Oh. Jadi ini waktu mas telur Iya. sudah didengarkan masteran. Sudah didengarkan lagu-lagu. Lagu-lagu. Jadi di sini ada Soko Ontong, Rambatan, Kenari, terus Pancawarna, Cocak Cungkuak Betina. Yang di sana itu Komplit masterannya. apa nih? Ini yang di sana ini ada perenjak sawah, perenjak sawah. Sama ada perenjak. Ada perenjak sawahnya Jumbo, juga. terus Kenari, Rambatan Warung Merah, Sogon. Komplit. Ada Robin. Robin ada, Cocak Cungkuak Betina ada. Pancawarna itu. Jadi di tempat kita ya mau panen 7 hari, mau panen muda kandang, ya kita dengerlah, kita Ya, dengerin paling nggak masternya. sudah ada supaya materi dari ya, nol lah. betul. Oke, gitu dulu ya Mas Wahyu ya. Siap. Kita lanjut nanti di episode yang Selanjutnya. Oke teman-teman YouTube, saya pamit dulu. Masih bersama saya Misteri UNPF Kebumen dengan wartawan senior kita Mas Wahyu. Kita pamit, salam konservasi, berkah dalam.